Hei para maniak bola, sudah move on dari kekalahan pahit timnas atas Irak kemarin? Well, sekarang mari kita alihkan fokus kita untuk kawal Garuda Muda sampai ke Paris. Setuju kan? Ingat ya, target dari PSSI cuma sampai 8 besar Piala Asia. Tapi timnas Merah Putih sudah jauh melampaui itu, sampai ke semifinal. Bahkan kesempatan lolos ke Olimpiade masih terbuka lebar. Jadi mestinya kita bangga. Kritik dan maki sedikit bolehlah. Itu bentuk sayang kita kepada timnas, biar hukum dualisme tetap berlaku kan? Ibarat timnas saat ini itu Garuda yang sedang berlatih terbang. Jadi wajarlah kita kadang-kadang terjatuh. Tapi meski masih unyil, mereka mampu mengalahkan para raksasa Asia. Tahu kan gimana kekuatan Korea? Mereka peringkat 23 dunia loh. Lihat saja peringkat timnas Garuda yang jauh banget. 23 dibanding 134. Selisihnya bikin geleng-geleng kepala bukan? Gila kan timnas kita? Nah, itu semua berkat kiprah pelatih yang jadi tonggaknya. Sintayong, selaku pelatih timnas Indonesia pastinya sudah berusaha maksimal untuk menyenangkan pecinta sepak bola Indonesia. Meski tetap ada yang julid. Terlebih, ini masih ada kesempatan terakhir menuju ke Paris lewat jalur playoff lawan Guinea. Yang pasti pelatih asal Korea itu dan anak asuhnya bakal mati-matian biar menang. Jadi mari kita bahas rapor Sintayong yang seringkali jadi sasaran cibiran dan hinaan seperti sedang menonton drama Korea yang terlihat bulat. Sebelum kita mulai ulasan lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 Moment. Di ladang hijau sepak bola Indonesia, Sintayong sedang mencicipi masa panen pada tahun 2024 bersama Timnas Indonesia. Meskipun hasilnya belum mencapai puncak, namun pencapaian yang telah diraih di bawah pimpinan Sintayong telah menanamkan benih harapan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Perjalanan sang pelatih asal Korea Selatan ini sungguh tak mudah. Bagaimana tidak, di tahun pertama kontraknya sebagai arsitek Timnas Indonesia, Sintayong langsung dihantam oleh badai pandemi COVID-19. Situasi ini menghambat kemampuannya untuk membangun tim impian sesuai dengan visinya. Namun, apakah Sintayong benar-benar serakah? Banyak pengamat sepak bola yang menudingnya demikian, terutama karena klausul kontraknya yang mencakup Timnas Indonesia senior dan U23. Di mata mereka, ini adalah tanda ambisi yang berlebihan. Belum lagi kebijakan naturalisasi pemain diaspora yang menuai pro dan kontra. Tapi, tunggu dulu. Program naturalisasi yang digagas oleh PSSI ternyata memiliki strategi yang cerdas. Para pemain diaspora yang dipanggil pulang tidak hanya disiapkan untuk Timnas Indonesia senior, tapi juga untuk Timnas U23. Dengan demikian, ini bukan sekadar serakah, melainkan langkah strategis yang terencana dengan matang. Jadi, meskipun ada cibiran dan keraguan yang mengiringi perjalanan Sintayong, tampaknya langkah-langkahnya telah dikaji secara seksama oleh PSSI. Dan pada akhirnya, tujuan utama pada akhir masa kontrak tahun 2023 adalah menyiapkan tim yang kompetitif untuk bersaing di panggung besar. Seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, apakah ini ambisi ataukah keserakahan? Mungkin hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Seperti menonton drama Korea yang penuh intrik, perjalanan Timnas Indonesia di bawah kendali Sintayong telah menjadi tontonan yang mendebarkan bagi pecinta sepak bola tanah air. Dalam 4 bulan pertama tahun 2024, mereka telah mengukir sejarah di panggung Asia, menghasilkan permainan yang membuat penontonnya naik turun seperti menumpang roller coaster berkecepatan tinggi. Dimulai dari kualifikasi Piala Asia Grup A di Kuwait pada Juni 2022, di mana mereka menempati peringkat kedua di bawah Yordania hingga tampil di Piala Asia Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Timnas Indonesia telah memberikan pertunjukan yang memukau. Keberuntungan tampaknya berpihak pada mereka, terutama saat mereka menghadapi Vietnam dalam pertandingan puncak.
Meskipun kemenangan atas Vietnam dengan skor tipis 1-0, namun berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Menjadi momen yang memicu euforia di tengah masyarakat. Meski terbilang sukses, namun tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Bagi Sintayong, ini bukanlah akhir dari perjalanan yang penuh drama ini. Langkah-langkahnya selanjutnya akan menjadi sorotan seolah menjadi babak baru dalam sebuah episode yang belum terungkap sepenuhnya. Selanjutnya dalam kisah epik Timnas Indonesia, Sintayong mengambil peran utama dalam mewujudkan impian bersama Timnas Indonesia U23. Garuda Muda tidak hanya diikutsertakan dalam pertunjukan ini, namun mereka diberi peran penting untuk terbang tinggi di panggung internasional. Perjalanan mereka di Piala Asia U23 dimulai dengan memperoleh tiket final setelah menaklukkan lawan-lawan tangguh, seperti China Taipei dan Turkmenistan dalam babak kualifikasi grup K. Namun yang benar-benar membuat penonton terpana adalah pencapaian spektakuler mereka di fase berikutnya. Dibandingkan dengan rekam jejak Timnas Indonesia senior di Qatar, prestasi Timnas Indonesia U23 jauh lebih mengagumkan. Mereka berhasil melaju hingga babak semifinal setelah menjadi runner-up di grup A, dengan kemenangan gemilang atas Australia 1-0 dan Yordania 4-1. Namun, puncak drama terjadi saat mereka menghadapi tim unggulan Korea Selatan dalam drama adu penalti yang memacu emosi. Meskipun akhirnya harus menyerah, namun pencapaian ini merupakan langkah besar bagi Timnas Indonesia U23. Meski belum berhasil meraih tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024, harapan masih menyala. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan terakhir melalui pertarungan sengit dengan Guinea. Dan prestasi yang telah diraih ini sudah selayaknya mendapatkan perpanjangan kontrak bagi Sintayong oleh PSSI. Setelah sukses mengarungi berbagai tantangan di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, kini giliran Sintayong dan Timnas Indonesia menghadapi misi berat berikutnya, melangkah menuju Piala Dunia 2026. Tugas ini tak bisa dianggap enteng, bahkan lebih berat daripada sebelumnya. Saat ini Indonesia menempati posisi kedua dalam kualifikasi babak kedua grup F Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun peluang untuk melangkah ke putaran ketiga terbuka lebar, namun tantangan yang dihadapi tetap besar. Untuk meningkatkan kualitas tim, PSSI telah mengambil langkah cerdas dengan menaturalisasi 3 pemain diaspora. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda Indonesia dan membuat mereka terbang lebih tinggi di pentas dunia. Saat ini semua mata tertuju pada perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua menunggu dengan antusias, siap menyaksikan bagaimana Sintayong dan para pemainnya akan menghadapi tantangan ini. Bersiaplah untuk mengaduk-aduk adrenalin, karena drama sepak bola ala Timnas Indonesia akan terus memukau dan menghibur kita semua. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.